ada permasalahan di dalam mulut, harusnya kita bereskan saat kita mau puasa. Kita melakukan perawatan saat misal bulan puasa seperti ini, atau kita ada konsultasi terlebih dahulu dengan pasien, biasanya dokter kan kita kesepakatan apakah boleh dibatalkan mulut Justru membantu meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. Wah, seperti rajin-rajinlah untuk membersihkan rongga mulut kita saat berpuasa. Contohnya sikat gigi setelah sahur dan juga sebelum tidur. Bukan justru kita menganggap puasa menyebabkan munculnya masalah gigi dan mulut. Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bahagia bagi kita semua. Kembali lagi bersama kita di Bincang-Bincang Kesehatan bersama Klinik Anggrek. Saya Bagus Devanda tentunya akan menemani Anda pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, bagi Anda yang ingin cek kesehatan atau berkunjung di klinik kita, boleh langsung datang di alamat kita di Jalan Putri Chandramidi, nomor 35 Pontianak, Kalimantan Barat. Atau di customer care kita di 0821 5108 0202. Atau di media sosial Instagram kita di @klinikanggrek_ptk. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Nah, tema kita pada bincang-bincang kesehatan kali ini adalah mengatasi masalah kesehatan gigi yang sering timbul ketika berpuasa. Tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa, Dr. Gigi Selvia SPPM. Halo dokter, apa kabar? halo, bagus. Baik-baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini perjumpaan kita yang kedua kali ya dokter Iya, ya? yes. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan tentunya yang menonton video kita pada kali ini. Nah dokter, kita ini akan bincang-bincang mengenai masalah kesehatan gigi tentunya pada bulan suci Ramadan. Nah ini sangat krusial ya pada bulan Ramadan karena beberapa orang tentunya ada yang takut mengenai masalah kesehatan gigi dan mulut mereka. Khawatir gitu ya. Seperti itu dokter. Oke dokter, ini ada beberapa pertanyaan tentunya seperti biasa dari masyarakat tentunya yang bertanya. Nah dokter, saat ini seluruh umat muslim di dunia sedang menjalankan ibadah suci bulan Ramadan. Nah, dan tentunya sebelum merayakan Idul Fitri. Dalam menjalankan ibadah puasa, tidak jarang muncul gejala-gejala maupun penyakit yang banyak berhubungan dengan gigi dan juga mulut yang tentunya nantinya mengganggu ibadah puasa Ramadan. Nah, biasanya dokter, apa saja masalah gigi yang sering timbul ketika berpuasa? Oke, makasih Bagus. Iya, jadi terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya bisa menyampaikan nih hal-hal yang berhubungan dengan gigi mulut pada saat bulan puasa, pada saat menjalankan ibadah puasa ya. Jadi sebenarnya kalau kita tinjau dari sisi sudut pandang kesehatan, puasa ini justru merupakan salah satu cara kita untuk lebih menyehatkan gigi dan mulut. Jadi bukan justru kita menganggap puasa menyebabkan munculnya masalah gigi dan mulut. Nah, kita balik mindset kita bahwa sama seperti untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan, justru puasa itu akan meningkatkan derajat kesehatan, termasuk gigi dan mulut. Kenapa? Pasti bertanya kan, Pak? Jadi kalau kita melihat lagi, apa sih yang kita lakukan saat puasa itu? Kita tidak makan, tidak minum, ya kan? Itu otomatis apa? Mulut kita istirahat dong. Nah, sama dengan alat-alat pencernaan lain, lambung, usus, ada waktunya untuk beristirahat. Nah, justru mulut kita juga beristirahat. Jadi, otomatis makanan-makanan yang selama tidak berpuasa itu dia akan meninggalkan sisa-sisa di dalam mulut yang memberikan kesempatan kuman untuk beraktivitas menjadi tidak ada, ya kan? Nah, seharusnya berarti mulut kita menjadi lebih sehat. Nah, jadi itu. Tapi kenapa sih kok ada yang banyak yang malah timbul keluhan-keluhan? Nah, kalau kita lihat kembali itu sebenarnya penyebabnya bukan puasa,
tapi pada dasarnya kita sudah ada masalah di dalam mulut kita. Nah, masalah itu akan terasa saat kita puasa gitu. Masalah apa sih? Ya kan? Biasanya adalah kalau kita bilang penyakit di dalam mulut ya, yang secara umum itu adalah gigi berlubang atau karies gigi dan gusi berdarah atau gingivitis, ya kan? Nah, kenapa masalah ini timbul? Gigi berlubang dan gusi berdarah misalnya ya. Ini kalau di bidang penyakit mulut ada lagi sih, misalnya sariawan gitu ya, itu permasalahan umumnya. Itu kenapa sih? Secara umum penyebabnya adalah kondisi rongga mulut yang tidak bersih atau oral hygiene yang buruk, ya kan? Nah, itu mungkin pada saat kita tidak puasa tidak terlalu terasa gitu, pada saat tidak sakit, kondisi gingivitis itu ya, misalnya ya, gusi yang berdarah itu secara umum penyebabnya apa? Karang gigi, ya kan? Karang gigi yang menumpuk. Nah, pada saat kita tidak puasa, kita kan makan, mungkin kita nggak terlalu berasa. Begitu puasa, kita mulai kan kita nggak ada aktivitas nih di mulut kan, terus kok nggak enak ya mulut saya, kok bau ya mulut saya gitu kan ya. Padahal sebenarnya saat nggak puasa juga itu terjadi gitu. Tapi memang ada perbedaan sendiri. Jadi kalau kita mengunyah makanan itu ada self cleansing memang, ada pembersihan, ya kan. Sementara kalau kita tidak mengunyah makanan saat kita puasa tidak ada self cleansing, ya kan. Jadi kalau di situ ada kotoran, otomatis terasa tidak nyaman dan akan terasa bau. Nah, jadi sebenarnya masalah utamanya itu bukan puasanya, tapi adalah kebiasaan kita untuk harusnya menjaga oral hygiene. Gimana sih caranya? Sikat gigi. Nah, pada kita yang masih belum rajin untuk sikat gigi gitu kan. Nah, itu jadi masalah gitu saat puasa, ya kan? Misalnya habis sahur udah makan, ya kan? Makan sahur terus nggak sikat gigi, ya kan? Iya, benar, biasa. Dan tidak terbiasa. Orang yang tidak terbiasa itu sebenarnya karangnya sudah menumpuk. Ditambah lagi nih sisa makanan sahur, gitu kan? Saya nggak sikat gigi, saya beraktivitas, mulut saya nggak beraktivitas, kok nggak enak ya mulut saya, terus kok bau ya. Ini gara-gara puasa. Enggak, salah. Jadi penyebabnya adalah saya tidak membersihkan gigi saya gitu. Apa sih ini jadinya gusi saya jadinya nggak sehat dong gitu. Jadi kalau kita mau ngomong masalah yang timbul saat puasa, sebenarnya masalah itu sudah ada. Cuman akan terasa lebih ada saat kita puasa karena kesalahan kita sendiri, ya kan? Satunya tidak jarang membersihkan. Iya. Jadi yang wajib kita ingat adalah jika kita ada permasalahan di dalam mulut, harusnya kita bereskan saat kita mau puasa. Jadi kita bisa pada saat kita puasa itu kita tahu kita tidak akan merasakan sesuatu yang bau mulut lah, yang gusi saya jadi makin bengkak-bengkak, ya kan? Atau gigi saya jadi sakit. Enggak, kalau kita bersih, kita sudah punya kebiasaan untuk sikat gigi 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur malam. Berarti itu akan kita ubah pada saat kita puasa ya, di bulan Ramadan berarti tetap sebelum tidur malam dan setelah sahur. Nah, kalau itu kita jaga saat sepanjang hari kita berpuasa, maka mulut kita justru jadi sehat. Sudah dibersihin kan? Terus kita tidak mengunyah makanan, otomatis paparan sisa makanan akan berkurang. Otomatis kuman-kuman ini yang tadinya, wah itu makanan saya, gitu kan. Terus dia nggak dapat makan, dia puasa juga. Cuman kalau kumannya puasa, ya dia bisa mati dong, gitu. Jadi otomatis jumlah kuman di dalam mulut juga akan berkurang. Logikanya seperti itu. Berarti mindset kita ini harus diubah ya dokter ya, karena berpuasa itu tentunya buat menyehatkan, tidak
tidak menyebabkan masalah gigi dan mulut. Wah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang menonton, kakak abang yang menonton video ini, ubah mindset kita dari sekarang bahwa berpuasa itu tidak menyebabkan kerusakan atau menyebabkan masalah pada gigi dan mulut Justru membantu meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. Wah, seperti itu. Mengurangi jumlah kuman dong. Ya karena kita bukan jarang ya, mungkin kita tidak makan sepanjang istirahat. Jadi nggak ada nih sisa makanan, tapi udah sikat gigi. Benar. Nah, syaratnya sikat giginya setelah sahur dan juga sebelum tidur. Jadi berubah polanya dari biasanya sebelum tidur sama setelah sarapan. Sama sih, hampir sama. Cuman sarapannya kan dicepetin. Ya, jadi sahur. Malam jadi sahur ya. Jadi sahur, terus kita punya waktu yang lumayan panjang untuk tidak makan. Otomatis itu ya bantu gigi mulut kita jadi lebih sehat gitu. Wah, seperti itu. Oke Dok, kita lanjutkan lagi. Nah, semisal Dok, pernah tidak dokter mendapatkan pasien dengan masalah kesehatan yang seperti itu? Misalnya dia ini berpuasa tapi ada masalah kesehatan dalam giginya seperti itu, Dok. Ada nggak Dok? Iya, banyak. Jadi biasanya tuh ya gitu sering pasien datang, Dok saya ini nih sakit nih gigi saya gitu. Apa karena puasa ya? Iya. Atau misalnya, Dok kok mulut saya bau ya? Apa karena puasa ya gitu? Iya. Nah, itu kembali lagi ke yang tadi, bahwa kita harus wajib membersihkan gigi kita, karena gigi ini faktor utama di dalam mulut. Jadi memang ngomongnya kita membersihkan gigi kita gitu, tapi sebenarnya saat kita sikat gigi diusahakan dengan bulu sikat yang halus dan lembut. Kita juga sikat itu permukaan lidah ya. Terus tapi kalau di daerah pipi, gusi itu udah sekalian saat dengan sikat gigi. Ya. Lidah sih terutama yang sulit terjangkau hanya dengan kumur-kumur. Kalau pipi ini kan licin nih permukaannya. Jadi kalau dengan kumur-kumur dia juga ikut bersih. Tapi kalau lidah ada karena perlu dibantu karena dia permukaannya tidak halus ya. Jadi kalau misalnya emang saat bulan puasa jadi terasa lebih sering sakit giginya, itu penyebab utamanya biasanya memang kondisi rongga mulut yang kurang bersih. Tapi memang tidak cukup hanya dengan sikat gigi. Kalau sudah ada lubang gigi, sudah ada karang gigi, ya kan? Terus biasanya ada beberapa orang punya penyakit sistemik kan? Penyakit sistemik itu seperti diabetes. Ya, itu harus sangat terbantu gitu dengan pembersihan gigi dan mulut terutama saat puasa. Terus sebagian orang juga punya penyakit MAH ya di lambungnya, gastritis. Nah, itu juga harus dibantu dengan menyikat gigi yang rajin ya. Jadi kan kadang-kadang penyebab bau mulut itu ada lokal, ada sistemik. Nah, lokal itu ya ini di dalam mulut, kebersihan gigi dan mulut yang kurang itu lokal. Nah, tapi juga memang pada kita yang memang punya asam lambung yang terlalu tinggi atau yang ada penyakit GERD itu, dia kan bisa naik gitu ya. Nah, itu mempengaruhi, jadi seolah-olah baunya dari mulut gitu. Padahal dari dalam. Nah, itu memang dibantu lah sama obat-obatan untuk lambungnya biasanya dari dokter. Tapi kalau untuk kondisi di rongga mulut sendiri ya harus bersih. Jadi kalau ada karang gigi harus dibersihkan. Memang kita udah rajin sikat gigi pun karang gigi itu tetap kebentuk. Cuman dia tidak akan sebanyak kalau kita jadi kalau kita sikat gigi tidak akan banyak sekali gitu. Sama kebiasaan, ada satu kebiasaan yang menyebabkan karang gigi menumpuk. Apa itu, Dok? Itu adalah mengunyah di satu sisi. Ya. Jadi biarpun kita 10 kali pun sikat gigi sehari, kalau kita ngunyahnya sebelah aja, tetap akan kebentuk karang gigi di sisi yang tidak dipakai mengunyah. Seperti itu. Paling sering penyebab kita mengunyah satu sisi adalah
lubang gigi. Jadi di sini nih ada lubang nih, udah pernah sakit, ya kan? Pernah sakit, akhirnya saya ngunyah sini aja deh, gitu. Ngunyah lah di sini, lama-lama sakitnya emang hilang. Ini nggak sakit kok, tapi nggak dipakai ngunyah lagi, ya kan? Di situ, jadi ini ada self cleansing di tempat yang kita mengunyah. Jadi ada pembersihan di situ, tapi halusnya sisa makanan yang setelah kita kunyah itu pindah ke sini dan menumpuk tanpa efek self cleansing itu. Menumpuk, dia membentuk karang gigi di situ gitu. Nah, jadi perhatikan, kita tidak boleh mengunyah satu sisi. Jadi Tuhan kasih nih kan kanan kiri, pakailah. Jadi kalau kita makan langsung masuk, dikunyahkan bersamaan. Bersamaan ya, Dok. Tidak boleh gantian juga. Kalau gantian tetap aja ada efek jelek lainnya, karena kalau kita mengunyah satu sisi itu, selain karang gigi yang menumpuk, di sisi yang tidak dipakai mengunyah, bisa terjadi kerusakan sendi rahang. Dia menjadi tidak imbang. Ketidakseimbangan sendi rahang ini akan menyebabkan ketidakseimbangan fungsi otot pengunyahan. Kalau fungsi otot pengunyahnya tidak seimbang, dia bisa menyebabkan sakit di kepala. Wah. Jadi sakit di otot, sakit di leher, sakit di kepala sampai ke punggung, itu bisa disebabkan hanya gara-gara mengunyah satu sisi. Wah, saya pernah loh, Dok, itu, Dok. Iya, karena izinnya, Dok, ya, maksud ya. Jadi penonton ya, saya punya masalah gigi berlubang di sebelah kanan. Jadi saya sering mengunyahnya di sebelah kiri. Dan siang, misalnya saya sarapan pagi, siang itu saya sakit kepala. Nah, sakit kepala, jadi saya heran, kok sakit kepalanya sebelah ya, atau biasanya menumpuk di atas gitu kan. Ini gimana, apa penyebabnya? Saya pikir saya dengan minum obat penghilang sakit kepala itu udah hilang. Ternyata masalah yang saya tidak ketahui adalah mengunyah satu sisi saja. Iya. Wow. Dan memang itu tidak dalam 1-2 kali pakai. Kadang kita nggak sadar tuh, sebulan itu udah mulai nih. Ini sebenarnya sendi rahang udah nggak imbang gitu. Apalagi kalau yang udah bertahun-tahun, gigi lubangnya dibiarin aja, kan udah nggak sakit lagi gitu. Tapi mengunyahnya satu sisi. Kenapa satu sisi? Karena kalau dipakai ngunyah dia sakit. Nah, berarti sebenarnya bukan udah nggak sakit lagi gitu. Jadi sebenarnya sakit itu, tapi dibiarin. Nah, yang harus dilakukan adalah gigi yang berlubang itu harus dilakukan tindakan. Baik, Dok. Apakah itu perlu ditambal atau ternyata dia sudah rusak berat sehingga harus kita cabut. Setelah dilakukan tindakan pasti akan lebih nyaman untuk kita mengunyah dua sisi, akhirnya ini bisa jadi kembali lagi. Soalnya takut, Dok, misalnya kalau kita ngunyah makanan yang agak keras gitu ya, kayak keripik gitu kan, pas kita ngunyah mau sebelah yang berlubang sakit masuk, takutnya dia masuk gitu kan, jadi masuk ke dalam lubang, dan itu ngilu banget itu, dokter. Iya. Jadi udah deh, pindahin aja sebelah sini deh, itu kan lebih enak pipinya di sebelah ini. Iya. Kadang-kadang besoknya atau lusa itu tuh bengkak tiba-tiba yang bagian lubang itu, Dok. Jadi trauma gitu, Dok. Jadi seharusnya kan bukan menghindari mengunyahnya, tapi memperbaikinya. Nah, cuman memang itu yang sering kali tuh terlewatkan sama kita. Nah, jadi yang harus kita perhatikan kalau memang kita menjelang akan menjalankan puasa 1 bulan, yaitu bersihkan karang gigi kita kalau memang ada, atau ya memang kunjungan rutin 6 bulan sekali kan. Terus sikat gigi tidak boleh lupa sama sekali, malam sebelum tidur dan setelah sahur. Nah, setelah itu kalau ada masalah gigi yang berlubang, ditambahlah, atau yang perlu perawatan perawatan lah, atau gigi yang rusak berat yang juga akan menyebabkan bau mulut, dicabutlah gitu. Terus kalau permasalahan di dalam mulut sebenarnya sih kalau kita ngomong soal sariawan ya, dalam bidang penyakit mulut, sariawan yang umum, sariawan yang dikenal secara umum itu yang biasanya terjadi, saya biasa seperit antara 4-7 hari, tapi nanti dia hilang sendiri, Dok, gitu. Nah, itu memang sudah bawaan gitu. Ada orang-orang yang punya bakat sariawan, ada yang enggak. Iya, itu bakat. Bakat Jadi genetik, mulainya dari genetik gitu. Jadi
dalam misalnya 10 orang ada yang punya bakat sariawan 2 atau 3 orang gitu. Jadi kebutuhannya bakat ya dokter ya. Unik. Jadi Tapi saya juga baru dengar dokter. itu bakat bawaan lah Bawaan ya. gini. Bawaan yang sudah ada yang ya gitu deh. Iya. Mau kasih contoh yang lain mungkin saya belum terpikir. Mhm. Nah, cuman kalaupun kita punya bakat sariawan, itu kenapa sih? Ini loh, lapisan terluar dari bagian dalam mulut kita yang namanya mukosa itu pada waktu tertentu, pada orang yang berbakat nih ya, Iya. pada waktu tertentu dia agak menipis. Nah, menipis sehingga mudah robek, Iya. ya kan? Jadi, tapi dia kalau nggak kena apa-apa kan nggak robek Nggak dong. robek. Ya. Tetap aja biasa. Apa sih penyebabnya? Biasanya dia mudah robek, gigi yang tajam, ya kan? Atau ada gigi rusak yang bagian ininya udah tajam gitu pinggirannya, atau kesodok sikat gigi, ya kan? Tapi itu juga biasanya sikat gigi yang terlalu kencang. Kalau yang biasa-biasa sih enggak. Nah, justru pada saat kita berpuasa otomatis kecenderungan untuk terkena gigi yang tajam kan jadi lebih kecil. Iya. Ya kan? Benar. Otomatis sebenarnya kalau bersih nih, tidak ada sisa makanan gitu, kecenderungan pada orang yang berbakat sariawan ini juga akan berkurang gitu secara logisnya. Dokter ya. Tapi kalau misalnya dia tetap timbul, kita harus cari lagi penyebabnya. Oh, biasanya ya itu sisa makanan yang tidak bersih. Atau lubang gigi yang menyebabkan tajam-tajam itu gitu. Jadi ngomong aja udah kena gitu kan, lidahnya kena ya sariawannya saya gitu. Tapi itu karena itu lubangnya ya dibetulin. Karang gigi itu juga bisa bikin tajam kan? Karang gigi itu kan permukaannya kasar, nggak seperti gigi. Nah, itu juga pada orang yang berbakat sariawan, dia bisa menimbulkan gesekan. Jadi dihilangkan semua permasalahan itu. Kalau permasalahan itu sudah dihilangkan tuh sebelum kita memulai untuk menjalankan puasa, mudah-mudahan itu tetap tidak akan menimbulkan masalah. Justru malah akan menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Wah, seperti itu ya dokter, yang luar biasa sekali ya. Berarti intinya harus merawat gigi kita ya dokter, yang membersihkan, rajin membersihkan gigi. Atau apa tadi namanya dokter, bagian mulut ini? Gigi dan mulut. Mukosa. Lapisan kita, lapisan gigi itu ya. Jadi jaringan lunak di mulut itu juga harus dibersihin. Terutama sih lidah ya, karena lidah yang permukaannya tidak halus. Untuk menggunakan gosok gigi, sikat gigi untuk dibersihkan seperti itu. Dokter. Itu sebenarnya murah dan mudah, ya kan? Sikat gigi itu 5 menit aja nggak nyampe. Nah, jadi hanya dengan melakukan sikat gigi kita mencegah banyak masalah penyakit. Wah, luar biasa sekali ya penonton yang kesehatan bersama Klinik Anggrek. Jadi rajin-rajinlah untuk membersihkan rongga mulut kita saat berpuasa. Contohnya sikat gigi setelah sahur dan juga sebelum tidur, benar ya dokter ya. Oke dokter, kita lanjut nih. Nah, bagaimana dokter kalau misalnya kita melakukan perawatan gigi dan itu sebelum puasa kemarin kita bisa boleh melakukan perawatan gigi segala macam. Nah, semisal kalau pada bulan puasa seperti ini, apakah kita melakukan perawatan gigi itu boleh atau bagaimana dokter? Kalau dalam keadaan kita berpuasa seperti itu dokter? Jadi kalau untuk perawatan gigi sebenarnya kita bisa bedakan nih antara perawatan sama terapi. Jadi terapi tindakan ya yang kita akan lakukan. Nah, sebenarnya sih yang sering itu pasien tuh nanya, "Dok, saya boleh cabut gigi nggak sih, saya lagi puasa?" Iya benar dokter. Iya. Itu kalau dari sudut pandang kesehatan, ya kan, kalau dari sisi agama ada lagi pertimbangannya, ya kan? Kalau pertimbangan dari sudut pandang kesehatan, memang kita untuk pencabutan gigi itu biasanya sih kita pertimbangkan urgensinya, ya kan, pada saat pasien berpuasa. Biasanya sih tetap kita sarankan untuk jadi membatalkan puasanya. Kenapa? Karena kita
saat akan melakukan pencabutan gigi itu kan termasuk tindakan bedah, biarpun bedah kecil gitu ya. Kita harus melakukan anestesi, ya kan? Kita akan memasukkan obat anestesi, obat biusnya. Nah, gitu kan. itu nanti akan menjadi pertimbangan secara agama, apakah itu boleh atau tidak, seperti itu. Benar. Yang kedua, permasalahan berikutnya adalah setelah kita mencabut gigi, kita menimbulkan luka, ya kan? Itu terjadi perdarahan. Nah, umumnya pasien-pasien yang terjadi luka atau perdarahan itu kita menganjurkan supaya dapat asupan makanan dan cairan yang cukup. Nah, sementara seandainya pasien itu setelah kita lukai itu, apalagi kalau misalnya ternyata lukanya agak gede, terus pasiennya terus berpuasa, nah yang kita khawatirkan kan nanti asupan nutrisinya jadi kurang, untuk penyembuhan lukanya jadi bisa terhambat gitu. Jadi lambat ya dokter ya. Tapi bukan berarti otomatis dia jadi kekurangan nutrisi, gitu. Tapi ada kondisi tertentu yang ya udah kita terpaksa nggak mau cabut gitu. Nah, kembali lagi ke pasiennya, apakah sanggup melanjutkan puasanya atau tidak, gitu kan. Tapi kalau misalnya emang masih bisa kita tunda pencabutannya, mungkin nanti setelah berbuka puasa atau nanti setelah bulan puasa, ya nggak apa-apa, kita bisa tunda dulu. Karena ini juga sih, kalau pasien tuh, kok saya ya, biasanya cabut gigi tuh pasti ketakutan deh. Iya kan? Iya dokter. Nah, jadi kadang-kadang kita baru masukin anestesinya aja pasiennya udah pucat. Atau belum deh baru lihat alat suntiknya aja pasiennya udah pucat. Itu yang terjadi tuh asam lambungnya tuh naik, sehingga dia terus mulai deg-degan gitu kan. Terus mulai ketakutan, ini jantung saya atau apa, terus pasiennya udah mau pingsan aja. Nah, itu padahal sebenarnya karena ketakutan gitu. Apalagi kalau puasa yang kosong kan, udah kosong lambungnya, terus asam lambungnya naik lagi, bayangin aja jadi semakin banyak keluhan di sini. Makanya pertama ya memang kalau cabut gigi tuh nggak usah, maksudnya ya saya mau bilang nggak usah takut ya susah juga ya. Saya juga mungkin akan takut kali. Cuman belajar untuk dia kalau bisa tuh bisa memanage rasa takutnya saat memang harus melakukan pencabutan gigi. Nah itu, jadi kalau untuk cabut gigi ya dipertimbangkan lagi kalau memang sedang puasa. Tapi kalau untuk yang lain tidak masalah. Berarti aman-aman wae ya dokter ya? Aman, mau tambal, mau bersihin karang gigi. Nah, kalau bersihin karang gigi juga kembali ya kalau ke masalah pertimbangan agama lagi. Karena memang pasti akan terjadi perdarahan, tapi tidak akan sebanyak kalau kita cabut. Iya. Berarti dok, ada tidak waktu yang tepat misalnya untuk kita melakukan perawatan saat misal bulan puasa seperti ini, atau kita ada konsultasi terlebih dahulu dengan pasien, biasanya dokter kan kita kesepakatan apakah boleh dibatalkan, karena kita mengingat dalam bidang kesehatan tentunya beda pandangan juga dengan dalam agama ya, ini memang agak sensitif sebenarnya. Tapi kalau misalnya ini urgensinya tentang kesehatan, biasanya kita kesepakatannya bagaimana dengan dokter, bagaimana apakah boleh dibatalkan. Kalau misalnya ini urgensinya parah ya otomatis kita harus membatalkan puasa, seperti itu dokter ya. Sebenarnya sih tidak, maksudnya tidak bisa tidak berbeda sih kalau misalnya dari sudut pandang kesehatan sama agama. Kalau secara umum justru saling melengkapi gitu. Jadi emang kalau cabut gigi itu ya dengan pertimbangan ini pasiennya ya tidak bisa saat dia memang sedang puasa gitu. Sementara kan kalau sudut pandang agama juga ada kan nggak boleh lo cabut gigi, cuman mungkin penjelasan dari sudut pandang kesehatan tuh seperti ini loh gitu. Kalau misalnya kita paksa cabut gigi tapi mau terusin puasa ya kayak gini gitu. Tapi tidak melarang juga sih kalau kita. Nah itu kan, kalau soal itu kembali ke pertimbangan agama. Seperti itu dokter ya. Berarti kalau waktu yang tepatnya itu seperti apa dok? Berarti kalau lebih baik sih konsultasi sebelum puasa. Konsultasi sebelum berpuasa. Konsultasi sebelum memulai bulan puasa nih. Jadi dok, saya masalahnya apa nih, supaya
saat bulan puasa udah lebih lebih nyaman, lebih legowo gitu ya. udah dibuanglah karang giginya, gigi yang lubang udah ditambal, gigi yang rusak sudah dicabut gitu. Jangan sampai sakit gigi pada saat sedang puasa. Aduh. Ya sih, itu sih PR sih jadinya. Jadi buat kita kan jadi PR bahwa kepikiran gitu kan, ini saya lupa lagi konsultasi sebelum puasa sama dokter gigi, tiba-tiba sakit gigi pas bulan puasa. Iya. Nah, itu penyesalan sendiri sih Sebaiknya, sebenarnya. tapi ya tetap bisa datang juga sih ke dokter gigi. Kalau misalnya sedang dalam bulan puasa, nah sebelum sakit gigi nih, ya udah bersihin aja dulu karang giginya gitu. Oke, berarti salah satunya adalah konsultasi sebelum puasa, sebelumnya dari dokter ya, bahwa karena kalau pas berpuasa itu kita banyak melakukan pertimbangan ya, karena pertama mungkin sisi agama melarang masukkan benda ke dalam mulut segala macam, bahwa kalau pas saat kita sakit ini jadi bimbang jadinya, seperti itu dokter ya. Oke dokter, nah setelah kita mengetahui bagaimana permasalahan atau konsultasi mengenai sebelum berpuasa tentang gigi dan mulut dokter ya. Nah tentunya di klinik kita juga dokter, kita juga ada menawarkan yang luar biasa tentang diskon dan perawatan gigi ya dokter ya di sini ya dokter ya. Jadi itu sebenarnya tujuannya kita tuh mau membantu masyarakat supaya seperti yang saya sampaikan tadi, supaya selama bulan puasa menjalankan ibadah puasa itu kita bisa lebih nyaman dan lebih sehat. Jadi masyarakat atau teman-teman bapak-bapak ibu-ibu bisa datang ke klinik kita untuk melakukan perawatan. Kita ada pembersihan karang gigi atau scaling. Nanti ada diskon ya Mas Bagus diskon, ya. Ya benar sekali. Jadi Bapak Ibu ya, izin dokter ya, kita punya diskon sebesar 25% bagi Anda yang ingin cek kesehatan gigi maupun untuk penambalan gigi dan pembersihan karang gigi, apa tadi? Scaling. Nah, seperti itu. Jadi selama bulan Ramadan sampai tanggal 25 April tahun 2023. Jadi pas lebaran juga masih ada promonya loh, 25% Bapak Ibu. Nah, seperti itu dokter ya. Jadi langsung hadir di klinik kita, di klinik Anggrek PTK untuk perawatan gigi, pembersihan gigi atau scaling dan juga penambalan gigi. Ya, seperti dokter. Ada perawatan lain juga tetap. Perawatan lain juga loh. Wah, ada perawatan lain juga seperti kita itu. Tetap untuk pencabutan gigi kita tetap terima, untuk meratakan gigi. Tapi untuk kasus-kasus yang sederhana biasanya kita yang cukup ringan, kita akan memasangkan kawat gigi. Terus juga untuk kasus-kasus dengan luka-luka atau sariawan di dalam mulut, kita tetap terima. Dokter, ya. Nah, jadi untuk perawatannya atau melakukan perawatan gigi itu pada hari Senin sampai Jumat pukul 4 sampai pukul 7.30 malam ya dokter ya. Iya, pagi juga ada tapi. Pagi juga ada tapi ya, berarti sangat-sangat luar biasa deh. Nah, untuk perawatan gigi. Boleh datang sore, boleh datang pagi. Wah, seperti itu. Oke Bapak Ibu, jadi tentunya Bapak Ibu kalau penonton semua bincang-bincang kesehatan bersama Klinik Anggrek tentunya yang ingin melakukan perawatan gigi atau konsultasi masalah kesehatan gigi bersama dokter gigi Selfie ya dokter gigi Selfie SPPM, tentunya pada Senin sampai Jumat di sore hari pukul 4 sore sampai pukul 7.30 malam. Benar dokter ya? Nah, jadi langsung datang saja ke Klinik Anggrek PTK di Jalan Putri Chandramedi nomor 35 Pontianak, atau langsung untuk pendaftarannya boleh langsung menghubungi customer care kita di 0821 5108 0202. Wah, luar biasa sekali pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya pada bulan suci Ramadan. Nah, bagi Bapak Ibu yang menjalankannya selamat menunaikan ibadah puasa. Dan tentunya tentang kesehatan gigi selama bulan puasa ini, tentunya tadi kita udah mengubah mindset kita bahwa berpuasa itu tidak menyebabkan masalah pada gigi dan mulut. Tapi justru membantu menyehatkan kondisi gigi dan mulut. Wah, jadi justru menyehatkan kondisi gigi dan mulut kita selama berpuasa. Baik Bapak Ibu, hari yang berbahagia,
Sekian bincang-bincang kesehatan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Bagus Devanda Putra Midan dan juga Dokter Gigi Selvia SPPM mohon undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan tentunya sekali lagi bagi Anda yang ingin hadir atau berkunjung untuk cek kesehatan, boleh langsung datang ke klinik kita di Jalan Putri Chandramedi nomor 35 Pontianak, atau untuk pendaftaran perawatan gigi tadi, atau langsung menghubungi customer care kita di 0821 5108 0202, atau menghubungi media sosial Instagram kita di @klinikanggrek_ptk. Saya Bagus Devanda dan Dokter Gigi Selvia SPPM mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam sehat.